Ilham Kurniawan. Galih 21 Galih Udah getarkan. enggak pakai nama Galih 21. Galih 21 udah enggak ya? Udah enggak ada. Galih Kok 21 kan Di WA masih Masih ya? masih Galih 21 sini. kawan-kawan. Gali bertanya kali ini datang lagi, hadir lagi. Kali ini kita ada di Sadayana Coffee, ada di Jagat Karya. Kita numpang tempat di sini untuk ngobrol-ngobrol dan kebetulan saya udah punya rencana lama pengen ngobrol sama Iam nih. Udah dari setahun lalu kali ya. Betul? Iya kan? Dari tahun lalu 2020 pengen ngobrol sama Iya, Ilham. banyak janji palsu. Bukan banyak janji Mau. palsu. Udah kita atur jadwal. Oke, kita oke terus ya. Oke. Oke. Jadi Gal enggak jadi. Oke. Jadi hari ini di tahun 2021 baru akhirnya terrealisasi bisa sebangku. Bukan sebangku sih ya, di satu tempat sama Iam. Kok sebangku bapangku berarti. Tidak, kita nama bangku, enggak boleh bangku, maka kita jaga jarak. Duduk sebangku tuh kayak di SD. Sehat Am? Alhamdulillah sehat Gal. Oke. Ilham Kurniawan nih kawan-kawan. Kalau buat saya pribadi salah satu trendsetter saya untuk MC dulu di tahun 2000. Dia selalu memuji, selalu melontarkan hal ini kalau udah dengan saya itu heran. Hostnya lagi introduce Oh nih. iya. Jadi di tahun 2008 itu pertama kali saya masuk radio, pertama kali bertemu mulai MC di akhir tahun 2008 itu Ilham itu udah warawiri di panggung konser sana sini, ada Gebiar Raya, ada apa gitu dulu zaman itu tuh kalau yang tur-tur tuh. Oh iya ya. Pokok tur-tur kayak Jarum, Ja- Jarum Sampurna, Jarum Borong Sampurna. Abis gitu. Itu Padahal mereka kompetitor ya. betul. Dulu karena nggak ada MC lain kali ya. Dulu MC-nya cuma dia. Ada sih. Dulu zaman itu tuh MC-nya tuh ada Dian Gustiansah. Ada Dian Gustiansah, ada Denny. Ada Denny. Ada siapa ya? Didi udah belum ya? Didi udah belum ya? Didi udah tapi dia khusus satu tempat dia kerja waktu itu kan, dia masih di Oh, di Telkomsel. salah satu provider itu ya. Oh, jadi di situ. Kalau boleh tahu kita dari awal, kita ngerunutkan dari awal. Kita ada punya tema-tema khusus ini. Temanya ada Ilham Soran. Wah, ya, mantap ya. Ilham ini juga punya channel YouTube yang namanya Mencari Ilham. Masih aktif nggak sih? Mestinya masih. Terakhir upload kapan? AdSense masih itu. Terakhir upload kapan? Terakhir upload kalau enggak salah 4 bulan 5 bulan lalu kali ya. Semending dia ya. Saya terakhir upload 2020. Setahunan. Asli Pontianak? Kuburaya. Kebudayaan. Kuburaya asli. Mak bapak memang di Kuburaya, Kampung Arang, Kuala Dua. Sekolah? Sekolah SD di Kuala Dua, SMP di Sungai Raya, SMA Man 2 Pontianak. Kuliah FKIP Buntan. Punten, selesai tapi ya. Saya dong. Selesai dia. Selesai. Waktu itu kita punya sumpah sama Ferdi Drum. Ah. Kita punya komitmen bersama waktu itu. Kita buktikan kalau kita walaupun kita ada di lingkaran entertainment Pontianak yang pada saat itu kebetulan banyak teman-teman itu tidak selesai kuliahnya dengan mengkambing hitamkan bahwa sibuk ya kan, dan seolah-olah jadi kalau udah anak band terus yang berkecimpung di entertainment biasanya tak selesai kuliah. Kebetulan di lingkaran kami itu begitu gitu. Dan berjanji kalau harus selesai kuliah. Nah, akhirnya kita berjanji selesai kedua. Kalau Dia selesai kuliah, dikasih tahu, aku udah selesai tinggal gawean nih. Aneh pun begitu selesai ya sidang skripsi itu, langsung ada SMS dia pada BBM dia pada saat itu. 2012 BBM kali ya. Ada BBM dia, alhamdulillah anak selesai, bilang gitu. Di Drum. Udahlah, udah sebahas kuliah lah, pilu hati. Itu kan. Berarti di tahun yang sama dia juga gitu. Alasannya sibuk, tapi iya kalau itu gitu ya. Gak ada duit ya kan. Ada lah. Awal mula terjun ke dunia entertain, itu apa dulu? Langsung MC atau gimana sih? Dulu itu waktu SMA kenal itu kan si Dini Skipik. Dini Volare. Jadi sebenarnya memang udah dari dulu itu pengen kalau lihat news anchor gitu, ya kan. Wah, ini kayak asik jadi news anchor nih, pembaca berita nih gitu. Mama juga bilang gitu, coba kau jadi pembaca berita di TV gitu. Nah, jadi memang dari kecil tuh ada dah ancang-ancang kayak ke situ gitu kan. Lama kelamaan sampai di SMA Dini udah beberapa kali siaran di radio, saya pernah dengar di Volare dulu, pendengar Volare banget tuh kan dulu kan.
Akhirnya pada saat itu ada acara Hari Anak Nasional di GOR. Tahun berapa tuh? Mungkin sekitar 2003-2004 kali gitu. Lama ya 2003-2004. Waktu itu masih SMA loh. Masih sekolah, masih kelas 3 waktu itu, si Dini kelas 2. Dini bilang guru bilang MC-nya dipinta dari Mandua. Dini bingung mau cari siapa partnernya. Nggak tahu gimana ceritanya Dini bisa ngajak Iam. Oh, jadi awal itu pertama kali MC? Basicnya udah ada. Basicnya sebelum itu udah 17-17an. Nah, SMA, 17-an. dari mulai SMA berarti? Dari mulai Ingat SMA. panggung pertama MC kapan? Di mana? SMA. Dalam gang. Di Wayar? Enggak dong. Enggak. Jadi apa kesan pertama waktu megang mic disuruh ngomong di depan orang banyak? Seolah-olah enggak ada terjadi apa-apa. Oh, memang udah memang Mbak Adik banci tampil kata orang tuh. Iya enggak sih? Iya Emang sih. suka menjadi pusat perhatian gitu. Kita sanguinis ya orang. Oh iya, orang-orang sanguinis, plekmatis, melankolis. Sanguinis suka diperhatikan orang ramai gitu. Berarti Ilham ini sosok seorang yang sanguinis. Karena dari kecil enggak salah Iam pernah ngupload foto ikut kayak Kartini Kartono gitu sama Depi kan, sama istri kan. Sekarang jadi istri. Itu memang udah kenal dari kecil. Emang udah kenal dari Nanti kecil, kita bahas dari ke situ, ya. SMP. bisa jodoh sama istrinya yang pernah ikut Kartini Kartono. Yang pernah ikut Kartini Kartono. Tahun Itu tahun berapa? Itu 99 2000 gitu lah SMP. 2000. Oh iya, sambil ngopi kayaknya enak nih. Bang, kopi Bang, 2 Bang. Asik. Kopi ya kita. Terus MC lah itu lah di yang tadi Hari Anak Nasional itu kan. Itu artinya baru pertama sekali keluar. Go public. Oke. Kan? Akhirnya waktu itu kalau nggak salah Dini dikasih sama guru. Kami berdua tuh dikasih 150.000 bagi 2 kan. Besar ya? Besar. 150.000 untuk tahun segitu, tahun 2000 berapa? 2003 2004 itu besar loh. Karena mungkin memang ada budget dari pemerintah yang untuk si MC anak sekolahnya gitu kan. Habis tamat SMA, di SMA itu memang udah akrab dengan dunia radio. Kan saat itu lagi kartu-kartu direct contact, Volare, Primadona tuh ada, pokok yang kartu-kartu gitu kan. Nah, kenal lah dengan Bang Odin. Nah, jadi kalau basic MC banyak dipoles sama Bang Odin tuh sebenarnya. Sama berarti kita ya. Sama, kita satu produk. Kita alumni. Satu manufaktur. Nah, bersyukurnya pada saat itu kita dapat kesempatan buat begitu kuliah. Karena ada buat nih kuliah waktu itu milihnya malam ekstensi. Ya kan? Kuliahnya malam, siang tak ada buat. Waktu itu jadi akhirnya beberapa kali ikut jadi panitia EGP, panitia musik SMA gitu-gitulah. Yang di promotori Odin kan. Apa nama tuh waktu itu? Balada Entertainment. Jadi suka Bang, saya coba nge-MC ya gitu. Oh, nawarkan diri. Bang saya coba nge-MC lah, ngomong. Kayak Bang Odin pun ngeliat bisa Mbak Denny gitu kan. Diajarkan lah MC manggil peserta apa gitu-gitulah semua kan. Barulah ditawarin nanya, "Bang, radio tuh tidak nerima penyiar kayak gitu. Mau gak jadi penyiar?" kata dia. "Masuklah lamaran," kata dia. Masukkan lamaran. Bulan puasa pertama udah langsung jadi penyiar. Tahun? Training sama tahun 2005 kali. 2005 bulan puasa 2005. Akhirnya dah jadi penyiar, nge-MC itu udah jalan. Karena sering nge-MC di off air, yang lain pada lihat Fortissimo dulu gitu-gitu. Oh iya. Sekolah musik tuh kan. Akhirnya Fortissimo, Pontianak Post waktu itu yang pertama menawarkan di luar Odin. Nge-MC di acara-acara di luar Odin. Di luar dari di luar dari balada. Di luar dari balada event ya. Sendiri kan. Nah, memperlancar MC itu di event-eventnya balada. Jadi ada tempat kita buat latihan. Walaupun bayarnya enggak seberapa ya. Walaupun tak dibayar karena kita bagian dibayar. dari itu kan. Ingat tak dibayar pertama berapa sama Bang Udin? 150.000. 150.000. 75. Itu udah ikutan kerja sebulan. Sebulan kerja bantu event berarti bantu jalankan event. Bukan untuk MC itu bayarannya. Jadi MC itu sebagai panitia, bagiannya apa? Bagiannya MC gitu. Oh gitu. Sih kan? Tapi tuh memang aneh pikir itu yang bikin jam terbang jadi bagus.
Karena kalau kita lihat MC-MC sekarang yang lagi angkat-angkatnya misalnya, itu kan rata-rata mereka yang dapat jam terbang MC dari stand up. Sekarang ya. Sekarang. Sejak tahun 2000, sekitar tahun 2011-an. 2012-an. Itu mulai jebolan rata-rata MC anak stand up. Karena tiap minggu diberikan kesempatan kalau dia enggak stand up kau belajar MC. Iam sama Ipung tuh waktu itu bilang, Pung, kita ciptakan entertainer baru Pontianak yang sebelum-sebelum mungkin dia tak pernah naik panggung, kita buat dia jadi orang panggung gitu. Kalau dia tak jadi seorang stand up komedian, dia jadi MC minimal. Jadi misinya juga salah satunya adalah mencetak generasi-generasi penerus untuk entertainer yang ada di Pontianak. Kenapa milih entertainer sih? Budak-budak itu kan enggak tahu jalan hidup mau kemana tuh gitu. Jadi kuliah hancur lebur rata-rata. Rata-rata memang gitu ya? Kan? Kuliah hancur lebur, disuruh ngelucu oke, mau. Nggak ada punya malu sama sekali. Sampai sekarang, jangankan malu, akhlak pun tak punya. Ingat Meme kan? Meme datang ke open mic pertama itu kan dia kira itu stand up itu pameran yang ada stand ada stand gitu. Gitu. Dia datang dan dia open mic pertama. Nah, kan dari situ ya dia enggak tahu arah hidup dia mau kemana tuh kan. Dia enggak tahu. Stand up comedy itu apa ya? Dia kira pameran yang ada stand-stand. Waktu disuruh diminta ini dicari satu orang yang mau stand up langsung, Meme berani. Yang dilakukan adalah merepek di panggung. Tuh ngomelkan bapak-bapak yang sedeng-sedeng tuh kan. Bapak Wakman. Wakman ya terus dia itu gitu. Akhirnya orang ketawa, diajak gabung ini. Kalau pas saat open mic, kalau dia enggak punya materi disuruh MC. Kamel gitu juga waktu itu, Eja Tato gitu juga, Ogi gitu juga, Pak Is, Bob Maulidan, Dedi Bandalam. Akhirnya mereka kan dapat jam terbang MC itu dari situ, dari latihan. Untuk dapat pengakuan MC itu kan susah banget kan. Kalau kita ndak ada jam terbang, sedang megang foto, sedang megang mic di atas panggung, sedang MC apa segala macam, orang belum mau pakai loh. Nah, dulu sarana promosi tuh ndak banyak ya. Ndak banyak. Ndak kayak sekarang sosmed itu tuh luar biasa, bisa jadi ajang promosi. Sekarang dulu ndak banyak. Promosi kita yang paling bagus ya di panggung. Iya, kalau ndak melacur dulu ya ndak. Maksudnya melacur dalam arti kata ada event di sana kita nawarkan diri. Buat jadi MC, buat supaya kita dapat jam terbang dan dapat pengakuan dari orang kalau kita MC. Pengakuan orang tuh kita akan senang kalau di HP dia ditulis Ilham MC, Galih MC. Artinya orang udah mengakui bahwa aku adalah seorang MC, gitu kan? Betul, berarti kita udah diakui. Baru setelah itu baru orang mau cari MC, oh nyaku ada kenal MC ini. Next gitu kan. MC udah, entertainer udah. Kau ngerasa peaknya tuh di mana sih? Di tahun berapa kau ngerasa oh ini puncak aku? Dan kau tiba-tiba menghilang. Waktu itu bukan menghilang sih sebenarnya, tapi kayak kayak kau mengubah jalur ya. Mengubah jalur itu sekitar tahun berapa ya, Pak? Itu adalah kesempatan aku masuk untuk mengambil alih. Salah 2016 2017 ya waktu itu ya. Ngerasa itu ngapa? Jadi waktu itu gini Gal. Di 2013 ya gitu ya. Karena ngerasa dari MC dari 2005 sampai 2013 berarti udah 8 tahun kan. Kau udah ngerasa peak sekali dah. Sebenarnya enggak ngerasa gitu, cuma mempersiapkan apabila MC sudah tidak laku. Sudah tidak laku, tidak produktif, sudah kau tidak proporsional untuk berada di atas panggung untuk menjadi seorang MC. Aku harus siapkan itu gitu kan. Jadi 2013 itu ada kesempatan waktu itu untuk jadi IO. Ada kenal klien, ini akhirnya bikin IO. Nah IO inilah buat si cadangan apabila MC sudah tidak lagi gitu. Masih jalan nggak sih IO-nya? Mayor ya? Masih jalan. Mayor manajemen. Karena pandemi saja akhirnya tidak ada job sama sekali kan. Akhirnya bikin IO, MC sambil jalan dengan harapan MC bisa sambil jalan. Ternyata begitu bikin IO, job MC down. Karena banyak IO yang sudah tidak percaya dengan MC yang bikin IO. Iya. Karena akan mengancam keberadaan CEO tadi terhadap klien yang digunakan. MC kan lebih talkative, lebih komunikatif biasa ketika ngomong sama klien gini-gini, CEO takut dong. Apa kerjaan dia tersambar oleh sang MC yang dipakainya karena MC-nya adalah juga IO gitu. Pernah dapat obrolan ini juga soal kalau misalnya seorang MC mau buat IO sebaiknya dia stop MC. Sebaiknya dia stop MC. Dan Iam ngerasa itu. Iya.
Dan akhirnya memutuskan untuk job IO meredup sekali job MC meredup sekali. Berarti bukan sengaja diredup, bukan sengaja menarik diri untuk mundur dari job MC, tapi karena memang situasi itu membawa gitu ke situ. Ternyata resiko seorang MC bikin IO sendiri adalah dia tidak dipakai oleh IO, dipakainya berkurang. Maksudnya udah ndak selajunya dulu lagi gitu. Karena IO ada kekhawatiran itu tadi. Kecuali memang permintaan si kliennya itu memang saya minta MC-nya Ilham. Jadi si yang IO itu mau tidak mau make gitu. Nah, ada kalau sekarang kan masih di pandemi nih. Ada usaha lain gak sih? Apa kegiatan atau pemasukan utama dari seorang Ilham Kurniawan ini apa sekarang? Sekarang ini kan balik MC lagi. Ya kan? Akhirnya waktu kita pandemi kemarin ya sama-sama lah kita sering ngopi bareng waktu itu kan, cerita bahwa Pak MC kita susah nih. Waktu itu waktu MC dulu enggak suka MC wedding. Sama. Ya kan? Menarik mau dibahas kalau masalah MC wedding. Karena kenapa rata-rata MC enggak kalau MC yang bermulai dari event, dari panggung ke panggung, pasti punya pola pikir atau punya stigma yang menganggap bahwa MC wedding itu enggak gini kan gitu ya. Iya, rasa gini. Dulu itu kita dulu ya. Dulu itu kita MC itu dianggap bahwa MC orang-orang tua-tua, orang-orang konvensional beranggapan MC udah gitu ya. Yang acara orang kawin-kawin ke. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi, enggak Pak, saya enggak MC yang kayak gitu. Karena MC yang kayak gitu tuh ada di atas panggung orang-orang kawin kan. Yang sudah ada di otak mereka kan. Saya MC acara-acara corporate, acara-acara pemerintahan gini. Mereka masih menganggap bahwa kita nih ngerasa penghasilan kita bagus tuh di situ tuh gitu, Pak. Nah, cuman enggak tahu ngapa ketika dibilang MC kawinan, kita ngerasa agak kecil tuh. Kok ngerasa status kita nggak tahu. Nah, akhirnya aku enggak mau ngambil MC wedding, enggak mau ngambil MC kawinan. Yang pada saat itu memang kawinan belum sekomersial ini. Untuk seorang MC. Kayaknya mulai di wedding itu kan kawan. Wedding itu mulai MC banyak muncul itu, mulai tren MC wedding pakai MC wedding pakai MC. Ya. Itu kayaknya sekitar tahun 2015 ke atas lah. 2016 ke atas. Dulu mungkin kita ngambil MC wedding itu prepare ibaratnya enggak terlalu proper ya. Persiapan kita seadanya aja biasa aja. Kalau sekarang kayaknya rata-rata udah gila-gilaan dah. Nah, ternyata sekarang tuh komersial banget. Sangat. Dan ternyata MC wedding harganya sama dengan MC event, beda-beda tipis. Kadang juga besar MC wedding. Ada beberapa ya, yang kan ada besar. Beberapa yang berani bayar lebih besar gitu. Artinya, barang ini bisa dikerjakan. Kalau secara tantangan menurut Iam, MC wedding MC yang membosankan. Ya. Karena kita harus membicarakan hal yang sama berulang-ulang dengan durasi yang berjam-jam. Waktu itu saya bilang kalau nikah boleh kontak saya dan gratis. Karena saya enggak menganggap itu acara komersil. Di tahun 2016, 2017, 2015 kalau nikah boleh saya MC kan. Enggak komersil, gratis. Karena saya menganggap tidak ada yang perlu dikomersilkan dari pernikahan. Iya, karena kita tahu ya orang nikah tuh enggak ada sponsornya. Iya, benar. Itu pakai duit pribadi soalnya. Kan? Akhirnya karena nikah enggak melulu mengulang hal yang sama. Betul. Acara runutannya ada dari pembukaan ini. Kalau wedding kan ngomong itu lagi. Syukur-syukur kalau ada game. Syukur-syukur kalau ada apalagi kuis atau apa gitu kan. Kan ngomong itu ya malas, enggak mau. Taunya ternyata wedding itu komersil setelah gali itu begitu laju di MC wedding. Setelah ente laju di MC wedding. Ternyata punya. Dulu juga mikirnya gitu Am. Dulu saya mikirnya kalau MC wedding enggak keren, nolak. Hanya ngambil MC wedding sama. Hanya kawan-kawan yang mau kawin nawarkan, ayo biar aku MC kan, biar aku yang untuk kita jadi bukan. Makasih. Perjual belikan jasa untuk wedding itu kan. Taruh ya. Makasih ya. Dan sekarang tuh sadar ternyata luar biasa banget. Sekarang mikir gini ya, dulu kalau saya ditantang oleh seorang bapak-bapak yang bergelut di bidang fotografi, dia nantang,
Berani enggak kau melepaskan pekerjaan kau untuk fokus di dunia ini? Enggak apa-apa. Kau tahu enggak? Kau enggak bisa nge-MC hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan kalau kau kerja di jam kantor? Pak, saya hanya bisa nge-MC Sabtu, Jumat, Sabtu Minggu aja karena Senin kerja misalnya atau Selasa kerja. Berani enggak kau fokus? Event banyak. Di event korporat, di kantor-kantor, di hotel-hotel yang rapat-rapat, kemudian belum lagi yang hitung berapa banyak ada gedung rumah Melayu, PCC, hotel-hotel dengan ballroom-ballroomnya, kemudian gedung-gedung terpadu, kemudian ini berapa banyak, dan semuanya itu ada acara setiap akhir pekan ada terus. MC berapa banyak? Enggak banyak. Makanya biasanya MC cuma itu peluang. Dari situ saya memutuskan boleh dicoba lah. Iya kan? Boleh dicoba, ternyata dia peluang. Nah, berbalik soal masalah MC wedding tadi, kita juga menganggap pasti sama ya. Untuk kawan-kawan yang mulainya dari MC event, MC panggung, pasti ya, betul. MC kecuali mereka memulainya dari MC wedding saat ini. Kalau gitu dia mulainya dari dulu di tahun-tahun kita, itu menganggap hal itu enggak komersil. Karena kan punya, walaupun kita mungkin statusnya sama-sama disebut MC, tapi saya setuju kalau kita punya segmentasi masing-masing. Ada yang MC acara adat, ada yang ada MC untuk pengajian, misalnya, ada MC untuk akad nikah, ada MC acara resepsi, ada yang MC acara korporat konser. Itu skill yang dibutuhkan beda-beda juga sih. Dan kalau soal MC, saya tahu udah hatam lah. Udah hatam, udah mencapai puncak, udah pernah di posisi menolak job, harus nyari pengganti. Apalah puncaknya waktu itu MC presiden. Memang dari dulu tuh pengen. Pernah ya? Kepengennya aku pengen nge-MC ketika presiden datang. Gitu. Waktu itu di tahun 2017. Yang presiden terakhir datang ke Mujahidin bagikan Pak Jokowi membagikan sertifikat tanah di Mujahidin. Waktu itu MC protokoler pemerintah nge-MC di rumah Radang. MC protokoler pemerintah siapa waktu itu? Bu Nani. Bu Nani. Jadi yang untuk di Mujahidin Bu Nani oper ke saya kan. Itu cita-citaku. Nah kan. Jadi tercapai sekarang. Cita-citanya tuh nge-MC pengen dari yang dulu awalnya tingkat RT sampai ke presiden datang. Udah ya? Udah. Jadi tuh ndak ada yang cita-cita kan, orang bilang oh coba ke Jakarta gini jadi artis gitu. Oh cita-cita aku bukan ke situ. Goal nge-MC aku cukup di sini aja. Nanti ada presiden datang sini, itu yang paling tinggi aku. Gitu tuh. Sesimpel itu ya. Tapi sebenarnya enggak simpel-simpel amat. Kau termasuk orang yang menerapkan target nggak sih dalam hidup? Target, iya. Seberapa penting target untuk kau buat dan untuk kau capai, kau kejar gitu? Iya, penting sekali. Karena di situ lah tolak ukur goal yang kita harus ada goal sih, harus ada sesuatu yang harus kita capai. Sambil gitu. minum lah. Sambil minum ya. Sadayana ini bahasa itu kan? Bahasa Sunda. Apa artinya? Semuanya. Oh semuanya. Kau nggak salah ya? Betul gak? Nanti kita googling ya. Ya kan sadayana semuanya kan? Semua kan? Semuanya kan? Soalnya aku orang Sunda, tapi aku udah lupa bahasa Sunda sama sekali. Serius? Iya. Bapak aku Pangandaran, mama orang Ciamis. Oh, Sunda orang Tulen nyebut Pangandaran, orang nyebut Susi lah. Tulen, tapi udah enggak bisa bahasa Sunda, ngerti. Sadayana tahu. Maka nih sadayananya bayar nih. Nah balik lagi ke soal MC. Kau punya punya target hidup, kemudian kau udah melakukan pencapaian besar termasuk kau menganggap adalah pencapaian tertinggi kau bisa MC di acara protokol. Itu pencapaian MC ya? Pencapaian MC. Pencapaian MC. Kalau pencapaian hidup. Normatif sama banyak orang, sama kayak kebanyakan orang pengen bisa jadi orang yang berguna buat orang yang lebih banyak. Lisa? Ada yang lebih realistis gak sih? Ada yang lebih realistis gak sih? Dan itu makanya waktu itu akhirnya karena dari 2008 tuh udah dekat dengan dunia politik waktu itu kan. Oh iya. Ini kita masuk ke fase yang kayaknya bakal banyak menimbulkan pertanyaan. Iya kan. Politik Nah, untuk bisa menjadi orang yang berguna buat orang banyak, jalannya banyak. Iya kan? Nggak harus lewat jalur politik. Terus tapi kenapa ambil politik? Lewat jalur politik itu bisa menentukan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Anda pikir begitu kan? Begitu. Dari 2008 tuh udah mulai dekat dengan lingkaran itu. Dari awalnya 2008 tuh udah mulai ke ini. Awalnya ketertarikan ke politik sejak kapan? Dari kecil ya.
Karena sering nonton berita-berita yang sifatnya politik. Berarti hafal nama menteri-menteri yang zaman dulu ya? Tidak semua, tapi nama-nama yang kayak dulu kan Menteri anak-anak Pariwisata Job AP gitu, Menteri Sosial ya? Min Sugandi, Menteri Penerangan? Menteri Penerangan Harmoko. Jadi dari dulu emang udah mulai tertarik politik. Mulai karena tontonannya kali ya gitu ya. Kalau saya boleh ini kan nyambung jalan hidupnya. Entertainer itu justru ngebuka jalan Iam untuk lebih dekat ke para politikus. Ke politik. Waktu itu jadi 2008 Pak Sutarmiji calon wali kota. Waktu itu seharusnya Denny Afi MC. Denny karena waktu itu tidak bisa hari itu meeting, Teddy Gober nelpon saya buat bisa enggak datang ke rumah Pak Miji gini waktu itu mau calon wali kota buat nge-MC Pak Miji mau ketemu buat nge-MC kan kampanye. Ceritalah di awal itu akhirnya udah lah nge-MC kampanye. Akhirnya dekat lah dengan dunia politik kan. Dekat dengan dunia politik 2008, 2013 kemudian akhirnya sampai ke 2018 kemarin. Mencalonkan diri udah mulai kenal semua kan. Wah, selama ini cuma jadi seorang marketing politik nih. Jadi tim sukses gitu kan. Kenapa ndak mencoba untuk memarketingkan diri sendiri di dunia politik gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk terjun langsung di politik praktis. Di 2018 itulah baru kepikiran buat ya udahlah. Gimana kalau aku nyalon waktu itu. Wait, itu masuk partai dulu atau nyalon dulu baru nyari partai? Niat nyalon dulu baru nyari partai waktu itu. Niat nyalon dulu baru nyari partai. Karena 2016 Pak Miji nelpon pada saat itu. Setengah makan bakso sama Pak Is. Waktu itu tiba-tiba wali kota nelpon. Ada apa Pak? Wali kota yang nelpon. Kan jadi tengah makan bakso di emperan yang nelpon wali kota kan. Apa Pak nih Pak wali kota nelpon nih. Ini bukan wali kota yang bukan kayak kasusnya Pak kawan kita yang itu kan, yang namanya kepala desa. Iya bukan. Tapi yang nelpon beda. Betul. Ini wali kota benar-benar. Pak Sutarmiji kan. Oke. Aku lagi di Jakarta, lagi di Dewan Pakar P3. Mau enggak jadi gabung di P3 waktu itu. Ternyata saya tahu nonton berita kan. P3 pecah dua waktu itu. Iya. Nah, P3 mana ini kita nih Pak? Itu di Jan Farid dia bilang itu. Saya jadi apa? Kau mau aku jadikan ketua P3 Kuburaya. Tang tiba-tiba jadi ketua ya kan, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa gini. Yalah Pak gitu. Akhirnya saya SMS saya WA waktu itu BBM. Kirimkan foto KTP dia bilang. Kirim foto KTP. Tapi aneh kasih kata-kata lagi bahwa Pak kalau bisa jangan jadi ketua, jadi sekretaris pun enggak apa-apa bilang kan. Akhirnya dia enggak jadi di Kuburaya, di provinsi jadi wakil sekretaris waktu itu. Oh. Nah, di situ makin dekat dengan dunia politik. Terus akhirnya memutuskan untuk karena P3 yang kami jadi pengurus ini akhirnya tidak lolos, tidak disahkan oleh pemerintah. Nah, balik lagi ke P3 pengurus sebelah. Akhirnya ketika mau nyalon, akhirnya saya harus cari partai dong. Setelah pemilihan gubernur kemarin, kan jadi timnya Pak Miji lagi waktu itu kan. Nge-MC kan sana sini semua lah kan di Kalbar gitu. Nah, akhirnya udahlah nyalon. Nanya ke beliau tuh, Pak saya nyalon. Kayak beliau tuh memang udah mancing-mancing dari dulu. Kau nyalon lah gini kan. Jadi jadi anggota dewan ya dia bilang. Akhirnya milih lah partai yang sekarang di PKB untuk ikut. Masih ke? 2019 akhirnya ikut calon. Dan hasil akhirnya? Hasil akhirnya hampir. Bukan gagal ya. Kita bisa bilang di politik itu sebenarnya tidak ada kata gagal sih menurut saya pribadi ya. Hanya proses untuk menuju ke langkah-langkah selanjutnya. Ini kan masalah konsistensi nih. Setelah di proses pertama, dimulai dari proses zaman dulu mengenal politik akhirnya terjun ke politik praktis. Karena ia merasa bahwa pengen lebih berguna, bermanfaat buat masyarakat, buat orang banyak melalui jalur politik. Memilih untuk jadi seorang calon legislatif. Dan belum berhasil. Itu kan membutuhkan modal ya. Apakah benar politik itu membutuhkan modal yang besar? Segala sesuatu tuh ada cost-nya pasti. Ada cost-nya. Termasuk dalam politik. Yang perlu cost yang dalam arti kata tidak sedikit.
walaupun juga tidak banyak. Apakah di politik itu benar-benar ada pertemanan yang benar-benar tulus, Sam? Ada, tapi sedikit. Bukannya biasanya rata-rata adalah berdasarkan kepentingan. Lebihnya ke situ. Tapi masih ada. Ada. Karena ternyata setelah saya kalah pun teman-teman yang kemarin jadi tim saya masih bersama saya sampai saat ini. Terus respon kawan-kawan yang lain pada saat Iam memutuskan untuk terjun ke politik praktis bagaimana? Kawan-kawan dekat, kawan-kawan yang lain, orang rumah, dukungan pertama atau cemoohan? Ada dapat cemoohan nggak sih? Ada, itu pasti ada. Tapi rata-rata dari kawan-kawan pada saat itu dari sebelum saya benar-benar terjun ke politik pada saat itu memang sudah melihat bahwa Bang Iam cocok tuh ke politik gitu. Nah, karena memang udah digitukan terus gitu. Nah, akhirnya memang benar-benar terjun pada saat itu ke dunia politik. Kita kan sering ngelihat banyak orang-orang yang sebenarnya figurnya cocok untuk di politik, tapi secara strategi, marketing dan lain-lainnya itu yang kadang biasa. Iya, kadang kalah di cost politiknya. Orang baik, orang yang punya potensi, kalah di cost, nggak punya dana. Iya. Gitu. Apa ada kemungkinan misalnya kalau saya udah duduk, kan banyak uang yang keluar untuk atau cost yang keluar, itu bukannya malah akan menimbulkan hasrat untuk korupsi untuk mengembalikan modal agar bisa kembali seperti kalau itu. Untuk apa ya? Memang banyak. Kalau mau saya bilang enggak, kejadiannya banyak. Kejadian seperti itu banyak. Akhirnya pengen mengembalikan dana yang ada dan sebagainya. Apa jaminannya kalau misalnya seorang Ilham bisa kita percaya? Gini. Jadi waktu politik ini kan dinamis. Dinamis, betul. Nah, itu kembali lagi pada gaya hidup dari si pelakunya sih kalau saya lihat. Nah, kita waktu itu memang sudah menyiapkan kos untuk berpolitik pada saat itu. Ini kosnya. Ketika ini balik ataupun tidak balik, karena cerita politik ini bukan cerita balik tidak balik nih kan. Nah, kalau menurut saya karena memang saya udah nyiapkan itu, bukan ini untuk dibalikkan, memang ini untuk kos itu memang untuk dikeluarkan, bukan cerita bisnis kalau di politik itu gitu. Nah, akhirnya saya memang berniat ya udah dengan apa yang saya punya aja waktu itu gitu. Kan bukannya banyak cara untuk mengabdi dan berguna kepada masyarakat selain di politik. Apakah setelah kejadian yang pertama proses yang belum berhasil di jalur politik yang kemarin, apakah masih akan terus berlanjut nih? Saya tuh biasanya jarang nyerah sih, sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Karena tadi yang bilang, tapi realistis Gal. Satu kali dicoba belum, ya mungkin memang belum. 2 kali akan dicoba kembali, masih akan dicoba. Mungkin batasnya 3 kali kali ya. Kalau sampai udah 3 kali ya baru enggak. Anak muda berpolitik. Muda berpolitik di Pontianak Kalimantan Barat. Menurut Iam di Indonesia lah dimanapun. Tapi kita ke ruang lingkup yang lebih kecil lah di Pontianak. Seberapa besar potensi anak muda melek soal politik? Harus paham melek soal sih. Politik. Kalau menurut Ani harus melek Gal. Karena kita berdua setuju kalau kita anak muda siapapun itu harus melek dengan politik. Setidaknya tahu dan tidak anti. Karena apapun segala kebijakan itu tidak terlepas dari hal politik. Karena sebuah kebijakan yang dibuat oleh yang bisa buat kebijakan tuh orang yang terjun di dunia politik. Betul. Iya kan? Yang bikin kebijakan yang punya hak kebijakan kan wali kota, bupati, siapa lagi? Camat enggak bisa Gal. Kepala desa bisa. Karena dia kepala daerah walaupun di tingkat paling kecil, pengambil keputusan untuk tingkat desa sekalipun. Nah, wali kota didapat dengan cara berpolitik. Gubernur didapat dengan cara berpolitik. Kepala desa didapat dengan cara berpolitik. Nah, dengan berpolitik dia bisa buat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Berarti anak muda harus tahu soal politik. Dan enggak boleh anti Gal. Bagaimana? Karena apabila enggak tahu, apabila salah milih atau apa segala macam, jatuh ke tangan orang yang punya niat buruk ketika membuat kebijakan hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan kolega-koleganya, maka di situ akan ada kehancuran untuk suatu daerah itu. Dan gitu. ini adalah omongan-omongan politikus pada saat mereka belum duduk di jabatannya. Kalau duduk tidak gimana? Juga. Kita juga biasanya akhirnya kita melihat pemimpin-pemimpin yang kita tengok
sekarang banyak kan pemimpin-pemimpin yang jadi panutan lah, ya kan, di beberapa tempat. Nah ternyata ada loh pemimpin-pemimpin yang bikin kebijakan yang memang pro terhadap masyarakatnya. Kita misal saat ini ya, secara kasat mata kita nengok misalnya orang-orang Jawa Barat mengeluh-elukan pemimpinnya Ridwan Kamil. Orang-orang Surabaya mengeluh-elukan wali kotanya kemarin Tri Risma, ya kan, walaupun sekarang udah jadi menteri. Terus Jawa Tengah orang mengeluh-elukan gubernurnya Ganjar Pranowo, dan sebagian orang mengeluh-elukan gubernurnya Sutarmiji gitu. Nah, ketika memang kita dapat pemimpin yang pas, yang bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat, bukan terhadap kolega-koleganya, ya itu salah satu kematangan masyarakat dalam berpolitik, Ane pikir. Oke. Saya yakin, saya sih yakin lah Iam bisa aman. Saya tapi kita sini bukan ini jauh. Memang rata-rata orang yang belum memang akan membicarakan hal yang sama, dan akan terbukti tidak omongannya itu pada saat dia udah jadi nanti. Betul. Iya kan? Hari ini saya juga melakukan hal itu. Nanti buktinya kapan? Nanti lah, nunggu saya jadi. Betul sih. Kan? Betul. Baru memang bisa dibuktikan Baru tolak ukurnya pada saat udah duduk. Nah. Terus pada saat waktu kemarin nyalonkan diri sebagai anggota legislatif, kemudian mengeluarkan modal yang tidak bisa balik lagi itu. Seberapa besar jatuhnya perekonomian? Itu kan tidak bisa balik lagi ya. Tapi tidak usah disebutkan lah nominalnya berapa ya. Nggak usah kita sebutkan lah nominalnya. Dan tapi itu lumayan. Ya. Sebenarnya memang kebetulan itu kan di tahun 2019 ya. 2019 pertengahan. Buang kos itulah gitu. 2019 sampai akhir masih stabil. Karena memang kos itu memang udah disiapin, bukan menggerus. Itu artinya Iam udah memikirkan atau merencanakan bahwa ini kos politik, ini kos dapur. Oh iya, harus begitu, enggak boleh gabung. Jadi begitu ini pun kalah, dia tidak akan mengganggu kos rumah tangga. Kecewa enggak? Kecewa pasti, cuma bisa diobati enggak? Nah, gitu kan. Waktu itu bisa diobati karena seperti yang orang bilang bahwa siapkan mental, memang kalau enggak gila kata orang itu kan. Politik ini kan kadang juga jadi jurang pemisah antar orang-orang yang beda pendukung, beda pendapat. Iya benar, dan itu terjadi sampai hari ini ya masih. Sampai hari ini. Berarti ada teman-teman yang walaupun ada yang ternyata dulu dia dukung yang lain, sekarang malah akrab ke saya kan, karena setelah dia ngumpul sama saya, dia akhirnya tahu bagaimana dekat dengan begitu dekat barulah tahu saya siapa gitu kan. Maksudnya orangnya gimana, kok tahu aku kemarin aku dukung kau, orang yang aku dukung ternyata udah tak peduli lagi sama aku, gitu-gitulah kan. Ini kayak fase umum ya pada saat seorang entertainer mencapai puncak, kemudian akhirnya memulai udah punya nama, ya udah punya modal nih. Punya modal selain materi ya, materi adalah popularitas. Ya. Udah punya popularitas itu jadi modal dasar untuk itu. Jadi modal dasar untuk itu. Jadi setidaknya ketika orang cari track recordnya ada gitu. Pada saat kalah tipis itu kecewanya tidak. Lumayan. 3 hari udah terobati. 3 hari? 3 hari. 3 hari sampai 1 minggu lah. 3 hari sampai 1 minggu ya? 3 hari itu kebetulan tim quick count kan kawan-kawan gitu itu. Si Edward, si siapa? Andrew tuh 3 hari tak balik di rumah. Nah, jadi begitu 3 hari mungkin calon-calon lain tidak punya tim sehebat itu datang pada saat itu. Caleg-caleg lain. Jadi 3 hari kita udah tahu, udah masuk semua data, kita udah tahu kita kalah. Dan kita tahu suara-suara di partai lain. Ketika tahu dengan suara yang saya punya waktu itu 2100 lah, 2158. Begitu lihat di partai lain, kalau aku di partai B, aku duduk. Partai C duduk. Partai D duduk. Partai E duduk. Partai F duduk. Partai bahkan yang tak dapat kursi sama sekali pun kalau aku ada di situ, jadi punya kursi partai itu. Berarti kau salah pilih. Berarti kalau ada di partai lain dengan suara yang kau punya waktu itu. Saya enggak mikirnya ke situ. Kalau saya mikirnya ke situ, saya enggak bisa berdamai dengan
kegagalan itu kan. Oh, kan kecewa pasti kan. Akhirnya saya obati dengan berarti aku belum bisa duduk memang. Tuhan belum izinkan aku untuk jadi anggota dewan pada saat itu. Iya kan? Karena kenapa aku pilih sini, karena memang udah ditakdirkan aku belum bisa jadi anggota dewan di sini. Padahal di semua partai lain aku bisa duduk gitu. Jadi kalau saya harusnya di partai lain dengan suara yang dipunya itu udah bisa duduk ya? Banget. Waduh. Ada di partai yang warna biru itu, pokoknya semua warna biru lah. Yang semua warna biru banyak ya. Ada yang cuma 1.100 duduk. Ada yang 1.700 duduk. 1.900 duduk. Saya 2.100. Wow. 2.000 orang. 2.000 orang milih. 2.100 orang. Berarti kepercayaannya sudah cukup tinggi. Tinggi, gal. Cuma mungkin setelah susah mau nyari 500 susah. Kalau kita balik ke atas memang betul. Iya. Akhirnya ngobatnya ke situ. Belum waktunya. Mungkin diminta untuk 5 tahun bersiap Agi untuk next step. Iya. Mudah-mudahan. Tapi realistisnya adalah kalau itu kan perlu ya cost yang lumayan ya kan. Maksudnya ya bukan yang sifatnya serangan pajar. Ada gitu, pendanaan dari luar nggak sih? Atau ada dari apa sih namanya investor gitu atau apa? Gitu? Enggak. Secara investor enggak. Tapi kalau yang bantu ada. Adalah beberapa teman-teman akhirnya kita bantu nih gitu. Karena merasa punya yakin gitu. Yakin bahwa nanti lah gampang lah balik karena gampang lah gitu kan misalkan. Ataupun tidak dibalikkan sama sekali. Oh gitu. Enggak. Aku cuma bantu kau ya. Enggak ada janji politik di antara itu. Misalnya berupa baliho gitu. Enggak ada hitam di atas putih. Enggak ada. Berupa baliho, misal baliho yang kecil-kecil tuh udah dibikinkan. Ini aku bantu kau gini. Oke, kesimpulannya gini. Misalnya ambek anak muda berpolitik enggak salah. Walaupun mungkin enggak terlalu kita bilang belum punya modal secara secara materi. Tapi untuk memulainya ada tips khusus enggak sih? Untuk seorang yang udah duluan mulai di politik siapkan diri benar-benar. Artinya gini. Modal dasar ini apa sih kalau mau terjun politik? Modal dasar pertama waktu itu sebenarnya secara popularitas di tempat saya sendiri kita kan cukup dikenal, tapi di dunia kita nih. Nah ternyata di kampung kita tidak terlalu dikenal benar. Karena kita jagonya di medsos, di tempat HOP hangout place yang sering kita kunjungi. Terus kan di medsos lah jelas biasa kan. Di event-event segala macam. Terkenal misalnya di Sadayana, tapi suruh pergi ke pasar Pelamboyan. Iya, orang enggak kenal lah, kan? Nah, akhirnya waktu itu lebih banyak kos di publikasi diri di sana. Berarti memulai dari awal lagi dong untuk publikasi diri, mengenalkan diri ke orang-orang yang enggak kenal. Pemilihan bulan April. Saya mulai mempublikasikan diri itu dari bulan Agustus. Juli. Juli, Agustus, September, Desember, baliho semua sana sini. Ini buat kawan-kawan yang kayaknya antipati sama politik, sebenarnya kita ini tidak bisa lepas dari politik bahkan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Iya betul. Di rumah tangga. Saya berpikiran bahwa fitrahnya manusia. Ini saya tak baca dari mana-mana, dari pikiran saya aja. Bahwa politik adalah fitrahnya manusia. Di mana ketika kau keluar dari rahim ibu pun sebenarnya sudah berpolitik kan. Wow, nah di situ saya bilang politik itu fitrahnya manusia. Ketika seorang anak lahir dari kandungan ibunya, dia akan nangis. Nangis itu tujuan cara dia untuk ngasih tahu ke mamanya, ke orang yang lihat dia bahwa aku hidup, mak. Tapi dia nangis gitu. Politik kan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Si bayi udah berpolitik, cara dia nangis untuk mencapai tujuannya bahwa dia bilang mak aku hidup. Habis itu dia mau minum, mau makan, dia mau kencing, dia mau segala macam, dia nangis lagi. Tujuannya apa? Buat ngasih tahu ke mama bahwa mak aku lapar, mak aku haus, mak aku lagi Oke. Balik ke sebelum kita akhiri obrolan kita dari maghrib ya. Target terdekat yang mau dikejar. Target terdekat mau dikejar. Karena Iam kan tadi di awal ngasih tahu kalau Iam semuanya mesti kayak buat apa sih namanya tadi itu? Iya. Rencana, goal yang mau dicapai. Target. Sementara masih itu. Masih goal yang sama. Karena di 2020 rasanya terlalu cepat ya. Iya. Kemarin tuh seolah-olah tahun 2020 tuh anggap kita lewati tanpa apa-apa. Maksudnya
Ya tadi tuh, nah ditanya ekonomi gimana setelah itu. Justru ekonomi hancur bukan karena politik itu. Ekonomi karena hancurnya pandemi. Karena jualan madu masih? Apa? Madu masih? Madu masih. Madu 3. Nah, madu 3. Madu 3 yang boleh dibawa pulang ke rumah cuma dia. Dan istri tidak marah kan? Nah, akhirnya hancurnya karena pandemi. Hancurnya karena pandemi yang seharusnya akhirnya kan perekonomian cost untuk rumah tangga itu selesai sampai di Desember, perhitungannya di Januari kita akan mulai lagi kan. Nah, ternyata di Januari sampai dengan hari ini di 2020 tuh pekerjaan IO tak ada. Yang lain-lainnya tidak ada. Akhirnya memang harus mau tak mau harus mutar otak bikin sesuatu lagi yang tidak ada ditargetkan di sebelumnya gitu. Kalau istri kerja kan? Istri kerja. Berarti masih ada ada pemasukan. Ya, gitu ya. Betul. Kalau dua-duanya tidak. Cuman enggak bisa seperti dulu lagi, tak nabung yang cukup apa segala macam kan. Nah, akhirnya menguras itu semua. Oke, berarti masih niat ke ngejar karir politik. Di politik sampai saat ini belum menyerah. Masih akan berarti. Masih akan terus. Oke, good luck lah Am ya. Karena semua orang pikir akan tetap bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih berguna walaupun tidak hanya sekedar lewat politik ya. Saya memilihnya lewat jalur politik. Lebih berguna buat orang lain. Saya rasa cita-cita itu tak boleh berhenti. Tapi di entertain gimana? Di entertain itu pekerjaan utama saat ini. Jadi MC dan sebagainya kenapa harus ditinggalkan? Waktu saat Iam kembali lagi ke dunia MC itu membuat saya ketar-ketir sebenarnya. Membuat ketar-ketir ya. Beberapa kawan-kawan yang lain juga termasuk itu. Tapi harus diakui. Ada masanya kan. Betul. Memang hidup ini kan kata orang tuh roda kereta. Betul. Sekali orang sekali kita. Kita kan udah waktu itu gitu, ya kan? Iya betul. Jadi kita punya waktu masing-masing, strategi masing-masing untuk bertahan. Yang disebut orang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul. Hari ini masanya kau Gal. Nah juga sih. Masanya, ini kan waktu kau kepengen, aku pengen Didi ini sekarang nih, gitu. Bisa jadi mungkin nanti, tahun 2001. Suatu saat ke depan kau memang sudah harus mempersiapkan diri bahwa suatu saat aku ndak akan seperti aku yang sekarang. Kita kayaknya memang mesti menjadi manusia yang penuh dengan target ya. Iya, pencapaian yang mau dicapai dalam. Dan harus disiapkan Gal. Betul. Iya kan? Ane mempersiapkan waktu itu jadi dengan ketika Ane udah tak jadi MC lagi, ya bisa jalan gitu. Waktu itu memang bagus sebelum ada pandemi. Oke, makasih Am ya. Yap. Udah ngobrolin sebenarnya kalau mau dibahas kalau yang dalam-dalam kayak kehidupan rumah tangga, tapi mungkin di sesi yang nanti kali ya akan ngajak Am lagi untuk ngobrol masa rumah tangga. Udah nikah berapa tahun sih? 2013 ya? 2013 awal. 13. 8 tahun berarti? 8 dong. 8 atau 9 sih? 2013. 8 ya? 8 tahun. Dari 8 tahun. 8 tahun. Sudah dikaruniai satu anak. Berumur 7 tahun sekarang. Mesti udah sekolah udah ya? harus nambah lagi kan. Nambah lagi. Cuma belum dapat. Nambah istri ada. Semua Madu orang pengen. 3. Semua orang pengen tapi nyali tidak ada. Saya termasuk orang yang tak punya nyali, kepengen ada. Punya nyali bertarung di dunia politik tapi tidak punya nyali untuk nambah bini ya. Tapi itu lebih bagus ya. Jangan ditiru kalau misalnya mau nambah bini. Secara finansial juga harus kuat. Nyali tak ada. Oke, makasih banyak Am ya. Oke. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya buat kawan-kawan yang dengar atau yang inilah. Misalnya kalau next nanti ada yang mau apa sih mau nanya apa lagi, tulis ya nanti di komentar atau di mana nanti kasih tahu gitu ya. Nanti saya tanyakan lagi ke Iam karena Iam katanya masih akan terus ngejar karirnya di politik. Itu hal yang belum tercapai. Iam termasuk orang yang belum berhenti sampai tercapai atau sampai menyadari bahwa sampai maksimal cukup ya? Sampai di sini perjuangan kau pindah tempat lain. Karena bukan semuanya beberapa dari karir MC udah maksimal dan masih terus berjalan. IO juga masih terus berjalan. Kemudian ada usaha lain sih ada. Sekarang saat ini madu masih. Madu terus beberapa komoditi ekspor. Main kratom. Iya. Wah, oke. Banyak sekali. Kecil-kecilan. Oke, politik juga dikejar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah. Kita pamit sampai jumpa lagi di Gali Bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.